Pertama, klik buat, lalu klik proyek. Selanjutnya pilih proyek kosong. Nah, di sini nama proyeknya aku misalkan UKOR Sport Cup 2024. Selanjutnya untuk bagian privacy ini ada ruang kerja saya sama privat untuk anggota. Lah, kita kan buat umum, jadi ruang kerja saya diklik. Lah, di sini tampilannya ada banyak, ada teaser, ada papan, ada dashboard, daftar, sama lini masa. Lah, kalau mau menambahkan bisa di bagian populer ini. Selanjutnya klik buat proyek. Nah, di sini ada tambahkan bagian. Lah, untuk di bagian daftar ini kita klik tambahkan bagian apa aja nih bagian yang ada dalam proyek tersebut. Di sini aku misalkan ada perencanaan. Lalu bisa menambahkan lagi. Di sini aku menambahkan eksekusinya. Lalu aku tambahkan lagi untuk bagian evaluasinya. Jadi kalau misalkan kalian mau nambah lagi juga bisa ditambahkan bagian. Selanjutnya di perencanaan tugasnya apa aja nih yang mau ditambahkan. Misalnya aku mau bikin di perencanaan ini harus buat proposal dulu. Jadi kayak misal membuat proposal kegiatan. Nah, kita bisa menambahkan di penerima tugasnya itu nanti dulu. Selanjutnya di perencanaan aku mau tambahkan lagi, misal perencanaan jadwal kegiatan. Lalu aku tambahkan lagi membuat rundown kegiatan. Lalu udah, kita bisa ngisi di bagian tugasnya ini apa aja, itu terserah yang bikin proyek, jadi mau apa aja juga bebas. Selanjutnya ke bagian penerima tugas, kita bisa menambahkan siapa aja sih PJ-nya gitu. Jadi bisa undang rekan juga. Di sini aku misalnya PJ-nya Dian, terus tenggatnya juga kita bisa menambahkan tenggat bikin proposalnya itu kapan sih gitu. Nah, kita misalkan tenggatnya di tanggal 21 sampai 26, jadi 1 minggu nih buat proposal kegiatannya gitu. Sudah, tinggal masukin ke seluruh tugas-tugasnya. Selanjutnya masuk ke bagian eksekusi. Nah, di sini juga bisa menambahkan tugas-tugasnya kayak tadi. Di eksekusi ini apa sih yang udah dilakuin gitu. Nah, yang pertama kan harus mempersiapkan lapangan sebelum lomba.
Yang kedua itu ada pertandingan pertama, yaitu pertandingan voli putri. Selanjutnya ada fun game, jadi kayak main game dulu nih biar supporternya makin seru gitu. Selanjutnya ada pertandingan voli putra. Ya udah, kita bisa ngisi apa aja sih di bagian eksekusi ini, hari hanya itu ngapain aja, itu kita bisa menambahkan semuanya gitu. Selanjutnya di bagian penerima tugas sama kayak tadi, PJ-nya siapa di persiapan lapangan ini. Lah untuk tenggatnya ini kan hari hanya misalkan tanggal 1 Desember. Jadi ya udah diisi tanggal 1 Desember gitu. Yang lainnya juga menyesuaikan seperti sebelum-sebelumnya. Selanjutnya ke bagian evaluasi nih. Jadi apa aja sih problem-problem yang ada di perlombaan itu tadi pada hariannya, seperti itu. Jadi bisa diisi misalnya kayak ada cedera yang fatal tapi sudah diatasi oleh wasit, terus ada anggota yang datangnya terlambat gitu. Jadi evaluasinya bisa diisi semua di bagian evaluasi. Nah, jika sudah semua mengisi tugas-tugasnya di perbagian itu tadi, di perencanaan, eksekusi, evaluasi, kita bisa klik centang pada tugas yang sudah dikerjakan. Nah, selanjutnya kita klik papan.
Nah, di dalam papan ini ada tugas-tugas yang dijadikan satu. Nah, kita bisa lihat lebih jelas di sini untuk waktu dan namanya, lebih terstruktur. Nah, di lini masa ini kita bisa lihat kapan tanggal kita menjadi penanggung jawab suatu kegiatan tersebut. Terus pada dashboard kita klik. Nah, di sini berisi tugas yang selesai, tugas yang belum selesai, tugas yang terlambat, dan total tugas keseluruhan. Di dashboard ini juga ada grafik dan juga chart lingkaran. Nah, ini kita bisa klik terus bisa dimodifikasi. Setelah itu di bagian dashboard itu kita bisa mencari tugas yang kita inginkan. Terus di samping dashboard ini kita bisa menambahkan daftar, gang, kalender, catatan, papan, lini masa, beban kerja, pesan. Nah, di pesan ini kita bisa menuliskan pesan untuk rekan kita. Misalkan Dian, terus kita ingin bertanya, "Hai Dian, apakah ada kendala dalam tugas yang kamu kerjakan?" Nah, seperti itu, lalu kirim. Selanjutnya yaitu kita akan membuat alur kerja. Langkah-langkahnya yaitu klik tanda plus pada samping tanda pesan. Pada bagian tanpa judul kita ganti menjadi perencanaan. Setelah itu kita atur penerima tugas. Terus kita ketik pada atur penerima tugas, pilih penerima tugas, masukkan email anggota atau email yang bertugas pada tugas yang diberikan. Lalu klik tanda panah pada pojok kanan atas. Setelah diklik, kemudian kita kembali pencet tanda panah ke arah kiri pada pojok kanan kiri. Kemudian kita lanjut pada bagian ikhtisar, yaitu pada bagian deskripsi proyek kita ketikkan Ukor Sport Cup merupakan ajang turnamen voli tingkat SMA atau SMK se-Jawa Timur. Setelah itu kita bisa menambahkan anggota. Setelah itu kita pilih email mana yang bertugas pada peran proyek tersebut. Baik, cukup sekian tutorial Asana untuk proyek Ukor Sport Cup 2024. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.